Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025, kali ini saya menghadirkan part ke-19. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Setelah pengarahan untuk sesi 1 selesai dan sedikit camilan, Hamdan, Dana, dan Amin dipersilahkan untuk memilih kamar mana yang akan mereka tuju. Meski sempat sedikit berebut, akhirnya Hamdan mengalah dan membiarkan Dana dan Amin untuk memilih terlebih dahulu. Alhasil, Dana memilih pintu paling kanan, Amin tengah, dan Hamdan yang tersisa pintu paling kiri. Ceklek, klik, suara pintu dibuka dan ditutup. Sesaat setelah Hamdan memasuki ruangan kamar, terlihat seorang ahwat berpakaian serba hitam dengan cadar tali double layer yang juga berwarna senada. Sunnah bagi seorang muslimah untuk mengenakan pakaian serba hitam sehingga nampak begitu kontras dengan color tone dari ruangan kamar yang serba putih dengan aksen emas dan warna abu-abu di beberapa sudut ruangan. Kesan minimalis elegan tersaji dari pemilihan perabotan yang juga minimalis. Memang yang menjadi hotspot adalah ukuran tempat istirahat yang cukup besar, bisa menampung sampai sekitar 4 orang. Ditambah direct view ke arah landscape Gunung Merapi, semakin menambah kesan eksklusif. Hamdan, Assalamualaikum tegur Hamdan. Ahwat, Waalaikumsalam Mas Hamdan, jawab si Ahwat malu-malu sambil tertunduk yang sedang duduk tegap di pinggir tempat istirahat. Hamdan, loh kok udah tahu nama Ana sih? Kayaknya baru ketemu deh, jawab Hamdan sambil berjalan mendekat ke arah si Ahwat yang masih sibuk memainkan jemarinya karena gugup. Ahwat, itu dulu waktu acara sama Umi Pipik itu, jawab si Ahwat yang benar-benar sedang gugup. Hamdan, oh iya ya, Ana lupa. Santai aja ngobrol santai aja biar saling kenal dulu, jawab Hamdan yang kemudian mencoba duduk di samping si Ahwat dengan menjaga jarak sekitar 1 meter. Ahwat, maaf mas, jadi kikuk gini, jawab si Ahwat yang berusaha menenangkan dirinya. Hamdan, iya sih, Ana juga tahu kok kalau ini pengalaman pertama Ukhti. Iya, kalau boleh tahu nama Ukhti siapa? Tanya Hamdan. Ahwat, nama Ana Ismi mas. Iya mas, pertama kali buat Ana nih, jawab Ukhti Ismi. Hamdan, iya ndak apa-apa, dulu Ana juga waktu pertama kali ngobrol sama Ahwat juga gitu. Lebih kikuk lagi malahan, sampai-sampai jadi bahan tertawaan sekelas, jawab Hamdan yang mencoba mencairkan suasana. Teori dan penerapan di lapangan sangatlah berbeda. Itulah yang sedang dialami Ukhti Ismi yang kini tengah satu ruangan dengan Hamdan. Untung saja ia ditakdirkan bertemu dengan Hamdan, seorang ikhwan soleh di mata para ahwat yang sejatinya adalah penakluk ahwat-ahwat cantik bercadar dan berjilbab lebar. Pengalamannya dalam menaklukkan berbagai macam tipe ahwat sudah tak perlu diragukan lagi. Dan benar saja, baru 10-an menit keduanya ngobrol, Ukhtu Ismi sudah bisa tertawa lepas dan tak terasa lagi canggung saat berbicara dengan Hamdan. Sembari mencoba menggait hatinya, mata Hamdan terus saja terkesima dengan kecantikan Ukhtu Ismi meski masih tertutup cadar. Kulit cerah merona wajahnya yang dihiasi oleh sepasang mata cantik nan jeli, dibalut eyeliner dan disempurnakan oleh alisnya yang cukup tebal, membuat Hamdan tak bisa berkedip. Tubuhnya yang tegap, sekitaran 165-168 cm tinggi badan, cukup ideal bagi Hamdan yang memiliki tinggi tubuh 180. Meski jilbabnya panjang dan lebar, tetap saja pola kesayangannya tercetak jelas bagi mata terlatih Hamdan. Hamdan, hahaha, kok bisa gitu untungnya ada pertama kalinya ya, tanya Hamdan yang mencoba mengimbangi pembicaraan Ukhti Ismi yang sudah mulai luas. Ukhti Ismi, gitu mas, jadi Ismi juga nggak nyangka gitu, tahu-tahu udah dilihatin sekelas aja, duh malunya, hahaha, cerita Ukhti Ismi saat dirinya masih SMP dan salah masuk kelas.
Perlahan, Hamdan memulai dengan menggenggam kedua telapak tangan Ukhti Ismi yang terlihat gugup dengan bermain jemari. Keringat dingin tanda gugup bisa Hamdan rasakan dari kedua telapak tangan Ahwat kelahiran Bangka itu. Tak ada respon penolakan sama sekali, meskipun ini pengalaman pertamanya disentuh lelaki. Hamdan mulai lebih berani dengan tangan kanannya kini mengarahkan wajah cantik Ukhti Ismi yang tertutup cadar untuk menoleh ke arahnya. Bulu mata lentik Ukhti Ismi terlihat jelas karena terpejam akan apa yang Hamdan lakukan berikutnya. Hamdan pun memberi bonus pada Ukhti Ismi yang tertutup cadar. Hembusan nafas yang berat dapat Hamdan rasakan dari balik cadar Ukhti Ismi yang sepertinya mulai terpengaruh. Tangan kiri Hamdan turut ambil bagian dengan menggenggam kedua tangan Ukhti Ismi yang juga dibalas dengan genggaman dari akhwat cantik Hafizah itu. Hamdan, gak apa-apa kan Tanya Hamdan mencoba memastikan respon Ukhti Ismi. Namun tak ada respon dari Ukhti Ismi. Justru kini Ukhti Ismi semakin antusias merespon perhatian Hamdan. Hamdan agak terkejut saat tiba-tiba tangan kanan Ukhti Ismi menggenggam tangan kanannya dan meletakkan di kesayangannya. Beberapa saat Hamdan hanya terdiam. Ia mengira kalau mungkin Ukhti Ismi hanya bercanda. Tapi justru tangan Hamdan semakin ditekan. Hamdan, pindah aja ya Tanya Hamdan, Ukhti Ismi. Jawab Ukhti Ismi sambil mengimbangi perhatian Hamdan. Hamdan pun merebahkan Ukhti Ismi. Kini pembelajaran yang Ukhti Ismi dapatkan selama di pondok akan segera ia praktekkan, termasuk bagaimana menghadapi suami atau lelaki yang suka kasar dalam urusan pribadi. Hamdan pun kembali memberikan perhatian lebih, yang jelas membuat akhwat cantik yang berumur lebih tua darinya itu mengeluh. Ia pun pasrah saat Hamdan dengan sabar mulai memindah apa yang ia bawa. Hamdan, wow, bagus sekali punya Ukhti, ujar Hamdan. Aduh mas, malu anak kalau diliatin gitu, kata Ukhti Ismi. Malu ya ya? Kok tangannya malah dikeatasin sih? Malah kayak lagi pamer nih, ujar Hamdan dengan nada menggoda. Ukhti Ismi. Kata Umi Pipik kalau mau jadi istri solehah, harus sebisa mungkin menarik untuk suami, termasuk dari posenya. Jawab Ukhti Ismi. Ya sudah, Ana bakalan bikin Ukhti jadi kesenengan. Jawab Hamdan yang kemudian lanjut. Suara merdu Ukhti Ismi terdengar di telinga Hamdan. Sesekali Hamdan melihat ekspresi mata Ukhti Ismi yang sudah mulai kehilangan kontrol dirinya. Meski setiap santriwati yang ada di pondok Bu Firna telah disiapkan untuk menjadi pewujud keinginan setiap lelaki, tapi tetap saja pengalaman pertama pastilah yang paling seru. Melihat seorang santriwati yang biasa hidup di pondok dengan suasana Islami yang kuat, hari-hari dihabiskan untuk belajar Quran dan menghafalkannya, mendapatkan pembelajaran tentang halal dan haram, dan mengenakan pakaian serba hitam yang menutupi seluruhnya, yang hanya menyisakan kedua matanya saja yang terlihat, tapi justru terjerumus, sesuatu yang diimpikan setiap lelaki.
Di hati kecilnya, ia tak ingin berkata-kata seperti itu. Tapi itulah hati kecil, tak bisa melawan pesan dari Bu Firna dan Umi Pipik untuk sebisa mungkin menggunakan kata-kata khusus guna menarik perhatian lelaki. Marwahnya sebagai seorang akhwat bercadar mencoba untuk selalu menjaganya pada jalan yang dulu pernah ia yakini. Tapi pendidikan baru di pondok yang ia dapatkan, bahkan ia langsung dengar dari muslimah yang ia idolakan, Umi Pipik, membuat keyakinannya mulai goyah. Baginya dan kebanyakan santriwati beranggapan tak mungkin seorang Umi Pipik yang selalu ada di garis depan membela perjuangan muslimah akan menjerumuskan mereka. Hingga akhirnya kini ia belajar untuk mulai meyakini dan menikmati setiap momen yang akan terjadi ke depannya. Ingin rasanya ia menolak apa yang tengah terjadi pada dirinya, tapi sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini terlalu mahal untuk ia lepaskan. Terlebih lagi saat Hamdan mulai memindah perhatiannya pada tempat istimewa, Ukhti Ismi mencoba mengingat kembali pembelajaran yang didapat dari Umi Pipik dan Bu Firna tentang bagaimana menangani kesayangan lelaki. Perlahan, Ukhti Ismi mulai memberikan perhatian khusus. Wajah mengiba yang tak lagi mampu menyembunyikan keinginan terlihat jelas dari wajah Ukhti Ismi. Anggukan kepala Hamdan pun menjadi lampu hijau bagi Ukhti Ismi untuk mewujudkan keinginan yang sedari tadi tertahan. Hamdan memaklumi hal itu karena memang ini pengalaman pertama Ukhti Ismi. Meski baru pertama kali, Hamdan terkejut dengan kecepatan Ukhti Ismi beradaptasi. Perlahan Hamdan membimbing ke arah yang benar. Meski awalnya susah, tapi berkat kerja kerasnya, akhirnya Hamdan berhasil juga mengambil mahkota Ukhti Ismi itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.